Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya asdiqai. Perkenalkan, nama saya adalah Sayyidatul Muti'ah. Saya biasanya dipanggil Sayyidah. Di sini saya akan menjelaskan materi PAI dengan judul Keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ayo kita simak bagaimana penjelasannya yuk. Mari. Sebelumnya, Ana mau bertanya dulu nih. Ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Ya, baiklah. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Mereka adalah sahabat terdekat Rasulullah yang terkenal karena keimanan, kejujuran, keadilan, dan kecintaan mereka terhadap Islam. Kata Khulafaur Rasyidin berasal dari kata yang pertama, khalifah. Khalifah itu artinya apa? Pengganti atau pemimpin. Sedangkan yang kedua yaitu ar-rasyidin yang artinya yang mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang diberi petunjuk. Selanjutnya, tujuan dari kita mempelajari keteladanan Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga menjelaskan sifat-sifat mulia para Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat yaitu menunjukkan sifat kepemimpinan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah nama-nama dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu keteladanan masing-masing dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan julukan As-Siddiq yang artinya membenarkan. Sifat utama dari Abu Bakar As-Siddiq adalah jujur, lembut, setia, dan dermawan. Dan keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq adalah di antaranya ialah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang-orang atau dari kalangan laki-laki dewasa. Kemudian, keteladanan yang kedua yaitu Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tanpa ragu. Yang ketiga yaitu mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam. Dan keteladanan yang keempat yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Kemudian, keteladanan Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendapatkan julukan yaitu Al-Faruq, yang artinya membedakan mana yang benar dan yang salah. Sifat utama dari Umar bin Khattab adalah tegas, adil, berani. Masya Allah. Dan adapun sikap atau sifat keteladanannya yaitu di antaranya yang pertama memperluas wilayah
Islam. Kemudian yang kedua, menciptakan sistem administrasi pemerintahan. Dan yang ketiga, Umar bin Khattab hidup sederhana meskipun beliau menjadi seorang khalifah. Masya Allah. Kemudian, keteladanan dari Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mendapatkan julukan Dzun Nurain yang artinya pemilik dua cahaya. Sifat utama dari Utsman bin Affan adalah pemalu, dermawan, dan lemah lembut. Adapun keteladanannya diantaranya yaitu yang pertama, Utsman bin Affan membiayai pasukan pada Perang Tabuk. Yang kedua, membeli sumur dan mewakafkannya. Yang ketiga, menyatukan bacaan Al-Quran. Dan keteladanannya yang lain yaitu tidak membalas orang yang memfitnahnya dan tetap bersabar. Kemudian, keteladanan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan julukan Asadullah, yang mana artinya adalah singa Allah. Sifat utama dari Ali bin Abi Thalib adalah berani, tegas, bijaksana. Dan adapun keteladanannya diantaranya yaitu yang pertama, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah di masa sulit. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai ahli ilmu dan pemimpin yang zuhud. Kemudian kisah teladan dari Ali bin Abi Thalib yang paling mulia yaitu menggantikan tempat tidur Nabi saat hijrah. Nah, berikut ini adalah sikap yang bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana sifat dan keteladanannya yang bisa kita ambil yaitu jujur dan dermawan. Kemudian contoh sikapnya tidak berbohong dan bisa berbagi kepada yang membutuhkan. Kemudian sikap yang bisa kita ambil dari Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang mana sifat yang bisa kita ambil yaitu sifat tegas dan adil. Kemudian contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa ambil yaitu kita tidak pilih kasih dan berani menegur teman jika teman kita salah. Kemudian sikap yang kita bisa ambil dari Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Yang sifat yang bisa kita ambil yaitu sifat dermawan dan sabar. Contoh sikapnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menyumbang untuk kegiatan sekolah dan tidak mudah marah. Kemudian sikap dari Khulafaur Rasyidin yang keempat yang bisa kita ambil yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Apa contoh sifat teladannya yaitu cerdas dan pemberani. Kemudian contoh sikap yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari yaitu berani membela kebenaran dan terus giat dalam belajar. Nah, kemudian selanjutnya hikmah dari meneladani Khulafaur Rasyidin. Apa hikmahnya? Yang pertama, menumbuhkan semangat kepemimpinan yang adil dan amanah. Kemudian hikmah yang kedua yaitu membiasakan diri bersikap jujur, sabar, dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menjadi generasi Islam yang cinta keilmuan dan peduli sesama. Kemudian yang keempat yaitu menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama umat muslim. Nah, berikutnya yaitu ada latihan refleksi. Yang pertama yaitu soalnya
Siapakah Khulafaur Rasyidin yang pertama? Siapa? Ya, ya. Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Kemudian yang kedua, refleksi yang kedua yaitu apa sifat teladan dari Umar bin Khattab? Ya, sifat teladan dari Umar bin Khattab yaitu diantaranya adalah adil, tegas, pemberani, dan peduli. Kemudian, soal yang ketiga yaitu mengapa Utsman bin Affan dijuluki Zunnurain? Kenapa? Ya, karena Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW secara bergantian. Contohnya, misalnya Ruqayyah dan kemudian Ummu Kulsum. Oleh karena itu, Utsman bin Affan dijuluki dengan Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Kemudian, soal yang keempat yaitu apa yang dapat kamu contoh dari kehidupan Ali bin Abi Thalib? Apa ayo? Nah, kehidupan yang dapat dicontoh dari Ali bin Abi Thalib yaitu kita bisa mengambil sikap berani membela kebenaran, giat belajar, zuhud, dan bijaksana dalam memimpin. Nah, akhirnya tiba di acara atau tiba di materi penutup dari materi keteladanan Khulafaur Rasyidin. Jadi, meneladani Khulafaur Rasyidin, belajar menjadi pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan peduli. Nah, akhirnya kita berada di akhir kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan, yaitu penutup dari keteladanan Khulafaur Rasyidin. Kesimpulannya yaitu meneladani Khulafaur Rasyidin berarti belajar menjadi pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan peduli kepada umat, meski mereka hidup ratusan tahun yang lalu. Keteladanan para Khulafaur Rasyidin tetap relevan untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.